Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih. Salawatullah rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Wa laqad qala azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal atas setiap nikmat yang dikaruniakan kepada kita semuanya, sehingga dengan izin Allah Azza wa Jal kita mampu melaksanakan di antara kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu salat zuhur dan juga puasa Ramadan. Dan tanpa terasa kita berada di pertengahan daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga dengan izinnya lah kita mampu menyelesaikan Ramadan ini dengan sempurna. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'an. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas yaitu khalifah yang keempat dari Khulafa ar-Rasyidin, para khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Yang keempat adalah seorang khalifah yang dikenal dengan Abu Turab, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, keponakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan kunyah yaitu Abu Turab. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari mencari menantunya, yaitu suami daripada anaknya Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika dicari, didapatkan oleh Rasul sallallahu, beliau sedang tertidur di atas tanah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mengatakan, "Qum ya Aba Turab." Bangunlah wahai Abu Turab. Sehingga Abu Turab di sini adalah sebuah kunyah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Abul Hasan. Beliau pula diberikan kunyah Abul Hasan karena beliau ayahanda daripada cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian disebutkan pula bahwasannya beliau radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan dilahirkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi. Kira-kira 10 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan bahwasannya
banyak sekali keutamaan daripada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sosok khalifah yang keempat setelah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Para ulama menyebutkan terkait dengan keutamaan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika mereka menyebutkan dalam sebuah kitabnya, menukilkan pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwa sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mendapatkan pujian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, amma tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada menantunya, kepada keponakannya, dan kepada di antara keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, tidakkah engkau ridha, tidakkah engkau mau aku jadikan engkau ini kedudukannya di sisiku sebagaimana kedudukannya Harun di sisi Musa alaihi salam. Ini merupakan sebuah kedudukan yang tinggi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita mengetahui bahwasannya Musa alaihi salam selalu senantiasa bersama Harun. Kenapa? Karena disebutkan bahwasannya Nabi Harun alaihi salam seorang yang sangat pandai untuk bertutur kata. Kata-kata yang keluar daripada Nabi Harun kata-kata yang penuh dengan hikmah. Bahkan disebutkan dalam sebuah pernyataan para ulama bahwasannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, setiap beliau berbicara itu mengandung sebuah kalimat-kalimat hikmah, kata-kata mutiara, kalimat-kalimat yang sangat berharga untuk dijadikan sebuah pembelajaran bagi setiap orang yang mendengarkan perkataan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, illa annahu la nabiyya ba'di, tetapi tidak ada nabi setelahku. Ini menegaskan kepada kita pula pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengaku bahwasanya dia nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kenabiannya adalah sebuah kenabian yang palsu. Dan ini menunjukkan akan semakin dekatnya hari kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian pula kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan mengatakan, la yuhibbuka illa mu'min wala yubghiduka illa munafiq. Tidak ada seorang mukmin dia cinta kepada engkau wahai Ali, melainkan dia adalah betul-betul sejatinya seorang mukmin. Dan tidak ada seorang yang membencimu wahai Ali kecuali dia adalah seorang yang munafik. Ini pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di samping itu pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pula sebagai sosok yang diinformasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga. Sebagai penghuni surga yang disebut dengan al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang diinformasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung namanya disebutkan. Di antaranya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan pula bagaimana sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berhijrah ke kota Madinah, bagaimana posisi yang ditempati oleh Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah posisi yang tidak sembarangan. Nyawa pun harus dikorbankan, nyawa pun harus diberikan karena dia menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasannya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin dibunuh oleh para pemuda Quraisy dari beraneka ragam kabilah, dari beraneka ragam suku, di sini Allah Azza wa Jalla memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke kota Madinah. Akhirnya ketika pada waktu itu untuk menghindari sebuah incaran daripada pemuka-pemuka Quraisy melalui para pemudanya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempatnya. Kemudian mereka, orang-orang yang hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengintai. Ternyata Muhammad masih ada. Maka ketika sudah masuk kepada waktunya, maka mereka langsung menggerebek rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hampir-hampir Ali bin Abi Thalib yang posisinya menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidur di tempat tidurnya, hampir-hampir dibunuh oleh semua pemuda dari kalangan Quraisy. Dan Ali bin Abi Thalib pada waktu itu adalah seorang yang dimana dipukulin habis babak belur oleh mereka semuanya, sampai-sampai Abu Jahal menempeleng dengan kerasnya Ali bin Abi Thalib dengan menanyakan, di mana Muhammad? Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku tidak tahu kemana beliau, karena aku posisinya diminta untuk menggantikan beliau tidur di sini. Aku nggak tahu kemana beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sebuah pengorbanan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Disebutkan pula di antara kalangan ulama menyebutkan terkait dengan keberanian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, salah satunya adalah di perang Badar, ketika dia orang yang pertama kali maju berhadapan dengan pemuka Quraisy bersama Hamzah bin Abdul Muttalib dan bersama sahabat yang lainnya. Kemudian pula ketika di perang Uhud, beliau radhiyallahu taala anhu membela Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kondisinya pada waktu itu kaum muslimin terkalahkan oleh pemuka Quraisy, oleh penduduk Ahlu Mekkah. Dan hal yang sangat menakjubkan ketika terjadi di perang Khandaq, ketika ada seorang Al-Ghajo dari pasukan Quraisy yang dia adalah orang yang paling ahli di dalam peperangan, orang yang tidak pernah kalah ketika berduel, maka dia maju, dia melewati sebuah parit yang disiapkan oleh para sahabat dalam rangka menghalangi mereka menyerbu kaum muslimin di Madinah. Akhirnya ada seorang dari komandan pemuka Quraisy atau orang ahli Makkah yang dimana dia mampu melewati parit tersebut dengan bernaik kuda. Kemudian dia pun mengatakan, adakah di antara kalian yang pemberani sehingga dia menghadapiku? Semua para sahabat terperengah. Mereka melihat seorang sosok Amr ibn Wud, seorang sosok yang tinggi besar, seorang sosok yang dikenal tidak pernah kalah kalau dia berduel tanding, seorang sosok yang dikenal di dalam masalah medan perang. Itu adalah Amr ibn Wud. Tiba-tiba muncullah seorang sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, ya, kemudian Amr bin Wud mengatakan, apakah ada orang yang lain selain anak kecil ini? Karena Ali pada waktu itu masih tergolong sangat muda sekali,
Sedangkan Amr bin Wud sudah berumur di atas 50 tahunan ke atas, karena dia termasuk seniornya orang-orang pemuka Quraisy. Kemudian apa kata Amr bin Wud? Wahai anak saudaraku, aku tidak ingin membunuhmu. Aku tidak ingin tercatat sebagai seorang yang membunuh anak yang masih ingusan seperti kau. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Ya Amr, walakinni uhibbu an aqtulak. Akan tetapi aku ingin membunuh engkau. Subhanallah. Terjadilah sebuah perangan, sebuah duel 1 lawan 1 antara Amr bin Wud dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan akhirnya Amr bin Wud meninggal dunia dan dia mati di tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Subhanallah, Allahu akbar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita bisa mengambil pelajaran pula dalam perang Khandaq ini. Duelnya antara Ali bin Abi Thalib dengan Amr bin Wud, yang dimana kadang-kadang besar badan belum tentu dia bisa menang melawan orang-orang yang badan kecil. Belum tentu orang yang berumur dia bisa menang di dalam berduel dengan orang yang masih dikatakan sebagai anak muda yang baru muncul. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pula pada suatu hari di perang Khaybar, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua para sahabat, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menginginkan ada seorang sosok yang beliau berikan sebuah bendera dan memimpin kaum muslimin di perangan Badar tersebut, di perangan Khaybar tersebut. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan hal tersebut, di pagi harinya para sahabat berhayal, para sahabat berangan-angan agar bendera itu sampai kepada mereka, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat orang yang akan diberikan bendera tersebut, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, curhat, dia mengatakan, demi Allah, tidaklah aku menginginkan sebuah kekuasaan kecuali pada malam itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan sebuah bendera yang dimana sifat orang tersebut adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Akhirnya di esok harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aina Ali, di mana sahabat Ali? Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia terkena sebuah penyakit namanya penyakit mata. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dihadirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu keduanya, dan disebutkan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, demi Allah, aku tidak merasakan sebuah sakit pun akan bekas sakit mata tersebut. Subhanallah. Dan ini merupakan sebuah mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Ali, aku serahkan bendera ini kepada engkau, dan pergilah memerangi mereka, pergilah menuju tempat mereka, sampaikan kepada mereka sampai mereka mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyahdiyaka bika rajulan wahida khairul laka min humurin ni'am. Kalau seandainya kau bisa memberikan satu orang petunjuk masuk Islam, itu lebih baik dibandingkan unta merah, karena pada waktu itu unta merah adalah sebuah harta yang dibangga-banggakan oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya disebutkan bahwa di antara sifat sahabat yang mulia
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dikenal dengan sosok yang sangat juhud, sosok yang sangat zuhud dan sangat wara, berhati-hati dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, sampai disebutkan oleh Al-Imam Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala, beliau mengatakan azhadun nasi fid dunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sosok sahabat yang paling zuhud di dunia adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bahkan disebutkan pula dalam sebuah pernyataan yang dinisbatkan kepada beliau, disebutkan bahwasannya ad-dunya jifah, bahwasannya dunia adalah sesuatu yang berbau bangkai. Di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dikenal dengan sosok yang zuhud sekali, sehingga beliau ketika menjadi seorang khalifah tidaklah mengambil sebuah upah melainkan hanya untuk mencukupi beliau dan keluarganya saja, tidak lebih daripada apa yang beliau butuhkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan pula bahwasannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memiliki sebuah nasihat yang sangat luar biasa kalimat hikmahnya. Disebutkan di antara perkataan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, laisal khair an yashkura an yaksura al maluka wa waladuka walakinil khairu an yaksura ilmuka wa ya'dhuma hilmuka. Bahwasannya laisa al khairu, bukan merupakan sebuah kebaikan, an yaksura maluka wa waladuka, ketika anak dan hartamu itu banyak, itu bukan merupakan sebuah kebaikan standarnya atau dijadikan sebagai parameternya adalah banyak anak dan banyak harta. Walakinnil khairu, akan tetapi yang namanya kebaikan, an yaksura ilmumu banyak, wa ya'dhuma hilmuk, dan kesabaranmu sangat luar biasa, wa anta antubahin nasa bi ibadati rabbik, dan engkau bangga di hadapan manusia termasuk orang yang paling banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari disampaikan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala dalam sebuah musnadnya dari hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ala uhaddisukuma bi ashqan nas rajulaini, qulna bala ya Rasulullah, qal Uhaymir Samud alladhi aqara an-naqah walladhi yadribuka ya Ali ala hadhihi ya'ni qarnuh hatta tabulla minhu hadhihi ya'ni lihyata. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di depan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan juga Ammar bin Yasir mendengarkan itu. Disebutkan bahwasannya, ya Ali, maukah engkau aku informasikan, maukah engkau aku kabarkan sosok dua orang yang paling dibenci di muka bumi ini, sosok yang paling sengsara di muka bumi ini, di kalangan manusia. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang pertama adalah Uhaymir. Dia seorang dari kalangan Samud yang dia membunuh naqah,
onta yang menjadi ciri khas yang Allah berikan kepada mereka kaum Samud agar dijaga dan jangan sampai dibunuh. Kemudian ternyata kaum Samud membunuh onta yang merupakan sebuah naqatullah, onta yang Allah Azza wa Jal berikan keberkahan kepadanya. Dia bunuh tuh onta. Itu orang yang pertama. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang dimana dia ini membunuh engkau wahai Ali. Dia membunuhmu wahai Ali, sehingga darahmu menetes dan membasahi jenggotmu wahai Ali. Di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dihabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia akan mati dalam kondisi terbunuh. Dan ini merupakan sebuah dalail nubuwah, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengetahui bahwasannya dia akan terbunuh dalam kondisi dibunuh oleh orang lain, bukan dalam kondisi sakit dan lain sebagainya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan bahwasannya orang yang membunuh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mengatakan dia adalah Ibnu Muljam atau Abdurrahman ibn Muljam, dan dia adalah seorang dari kalangan Rafidhah, dari kalangan orang-orang Khawarij, orang-orang Rafidhah yang termasuk orang di kalangan Syiah yang paling keras, dan orang Khawarij, dan termasuk orang yang mengkafirkan orang-orang berbuat dosa besar. Ini orang-orang Khawarij yang membunuh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman ibn Muljam bukan orang yang biasa. Dia adalah orang dari kalangan para penuntut ilmu, tetapi doktrin yang masuk kepada otaknya, doktrin yang masuk kepada hatinya adalah doktrin orang-orang Khawarij yang senang untuk mengkafirkan sesama kaum muslimin disebabkan karena dosa besar yang dilakukannya. Bahkan dia mengatakan, orang-orang Khawarij mengatakan, orang yang berbuat dosa besar di dunia maka dia termasuk orang yang kafir, dan dia di akhirat akan masuk ke dalam neraka, dan itu kekal di dalamnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sahabat yang mulia, khalifah yang keempat setelah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Disebutkan sebelum saya tutup pernyataan daripada Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengetahui sosok siapa orang yang telah membunuhnya. Pernyataan yang sangat indah. Dia berkata kepada keluarganya dengan dia mengatakan, innahu asir fa ahsinu nuzulahu. Dia adalah sekarang menjadi tawanan, maka berbuat baiklah kepada dia, perlakukan dia dengan baik. Wa akrimu maswah, dan muliakanlah kedudukannya. Subhanallah, orang yang sudah membunuh, orang yang sudah melukai sampai beliau radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, di akhir hayatnya beliau berpesan kepada keluarganya agar dihormati karena dia adalah seorang tawanan. Fa in ishtu fa ana aula bidimmati qisasan aw afwa. Kalau seandainya aku nanti bisa sehat kembali, maka yang berhak untuk menentukan terkait dia adalah diriku. Bisa aku kisos dia atau aku maafkan dia. Wa in muttu fa alhiquhu bi ukhasimuhu inda rabbil alamin. Kalau seandainya aku meninggal dunia, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka biarkan dia untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, kemudian aku akan menuntut balas di akhirat kelak.
Wala taqtulu bi siwa, jangan kalian bunuh. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Subhanallah. Ini sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu betul-betul mewarisi sebuah kemurahan, sebuah kesabaran dari pamannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita mumpung masih di bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, dan kita pula mendekatkan diri kita, meningkatkan sifat peduli, empati kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan kepada kita semuanya. Dan kita juga diberikan oleh Allah Azza wa Jal sifat pemaaf kepada orang-orang yang telah mendolimi kita, yang dimana mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan kemuliaan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk diri pribadi saya dan jamaah semuanya, dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.